Itu di lokasi syuting pada saat gue adegan sholat apa segala macam tuh nunggu-nunggu tuh. Pas gue lagi ambil wudhu gitu kan, gue baca Al-Fatihah ada kali 100 kali lebih kali bro, ya kan. Terus ditanyain, perasaannya gimana mas? Kalaupun ada yang dibully, speak up. Speak up untuk bullying masih bisa ada hope-nya nih. Kalau udah nggak ada hope, tinggal tunggu reset button-nya. Halo semuanya, kembali lagi di Ampuh Land. Di sini tempatnya kita nongkrong sekarang. Dan seperti biasa kita akan ngobrolin soal film, soal musik. Dan kali ini ada sebuah film yang jujur gue hampir banget berperan di situ. Tapi sebelum kita ngobrol ke situ, kita sambut dulu. Ini ada co-host kita hari ini seperti biasa, ada Karen Nyson in the house. Thank you Daniel. Hari ini ulang kita excited banget. Ya. Karena hari ini kita kedatangan the director dan juga main cast member of film Ozora. Kok kita cuma berdua itu? Padahal penontonnya banyak. Asli, di sini ada Anggi Umbara dan di sini ada Chico Jericho juga yang memerankan, kalau Chico memerankan Joe ya. Iya. Aduh, gue selalu gue takut. Jonathan Latumahina. Exactly. Gue takut salah keselip gitu. Jadi, tapi yang pastinya kemarin itu gue udah ngobrol sama Anggi juga. Anggi juga sebenarnya udah sempet ngirim skripnya ke gue. Udah baca dia sebenarnya? Udah baca sebenarnya. Tadinya buat peran apa? Dokter. Ini jadi dokternya lo ya tadinya ya? Tadinya mau gue, tapi karena masalah schedule akhirnya nggak jadi dokter gue. Dia lebih memilih lari di Korea daripada Ada maraton akhirnya ya. Padahal kalau nggak dapat peran gue di filmnya Anggi Umbara gitu kan, yang berjuta-juta penonton terus gitu kan kalau bikin film. Amin. Tapi lo baca skripnya gimana? Lo gimana? Happy gak? Suka? Gue suka banget. Gue actually bilang sama manajemen gue please gue mau banget main di film ini, dan habis itu manajemen gue bilang schedule lo gak bisa. Karena ada kewajiban ya untuk maraton ini juga. Dan dia udah beli segala macamnya kan. Tiket, Iya, nggak begini kan. Udah persiapan lagi kan? Persiapan juga. Persiapan juga gak main-main tuh. Lu sendiri juga maratoner juga kan? Baru sekali bro. Iya. Lo udah 7. Iya, oke. Terima kasih loh. Istri saya sih maratoner iya. dan mountain climber banget, Gila, itu lebih ke ekstrim. Everest ke segala Dia macam. kayaknya stres jadi istri lu kayaknya. Iya, dia sebenarnya Sampai harus naik gunung. Dia perlu Minum dulu deh, jangan lagi gitu. justru saking nggak ada problemnya di rumah tangga kita, dia mencari problem sendiri. Oh, gitu. Mencari kesusahan karena terlalu gampang kayaknya menikah dengan gue. gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita bicara sedikit soal film Ozora. Mungkin buat yang belum tahu, what is Ozora? Ozora. Ozora sebenarnya nama dari si David. Kalau misalnya ditanya apa artinya Ozora, Ozora itu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari sebenarnya. Tuhan. Wow. Aslinya. Jadi bapaknya yang kasih it's nama. all about that sebenarnya. Maksudnya ketika kita udah berusaha sedemikian mungkin, kita ketemu tembok tinggi dari harus melawan privilege, kekuasaan, jabatan segala macam, memperjuangkan nyawa yang dokter sendiri bilang nggak mungkin, impossible. Ya satu-satu jalan yang kekuatan Tuhan yang bisa bicara. Mungkin ya kalau misalnya orang-orang belum tahu siapa itu David Ozora, maybe kita bisa track back dikit gitu ya. Dan lu juga dulu pernah hits banget dengan film Vina, which is a real case story juga gitu. Dan Ozora ini it's something yang viral banget. Sorry, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. 2023. Oke, 2023 ya. Siapa itu David Ozora dan kenapa lu pengen mengangkat si cerita David Ozora ini? Namanya David Kristalino Ozora, anak dari seorang Jonathan Latumahina, single fighter gitu kan. Dia membesarkan anaknya dari kecil. Terus pada umur 16 dia dianiaya oleh anak seorang pejabat korup. Udah terbukti korup karena di penjara gitu kan. Dan dia dianiaya sedemikian rupa sampai masuk ke dalam keadaan koma. Kata dokter, hopeless, keadaan balik bisa sadar bisa kemungkinan cuma 2%, dan itu pun vegetatif, itu cacat yang nggak bisa diapain, cuma bisa makan doang gitu kan, disuapin. Ya, that's the story about. Jadi perjuangan ayah untuk gimana anaknya menyelamatkan nyawa anaknya, dan perjuangan sang ayah untuk melawan tirani gitu, melawan pejabat-pejabat yang menggunakan segala cara untuk tidak mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Rakyat jelata melawan penguasa. Rakyat tiri. Rakyat tiri. Melawan penguasa yang mengaku penguasa. Karena dia sendiri mengaku di salah satu videonya, aku ini si penguasa Jaksel gitu kan. Dia ada video seperti itu. Makanya kita
bilang dia ya dia penguasa Jaksel gitu, yang mengklaim lah gitu kan. Itu melawan itu nggak bisa kita seorang rakyat yang nggak punya apa-apa, yang misalnya yang ya kita nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, melawan itu yang punya kekuasaan, punya uang segala macam, ya gimana caranya nih gitu kan, kita ngelawan mereka, ya harus bersama-sama, harus bersuara, harus berani. Ya kalau nggak akan terus dibeginikan, ya kan, dibully dan segala macam. Dan kalau kita bersama-sama, kita bersuara bareng, kita menjadi rakyat yang harusnya berkuasa di sini, ya kita insya Allah bisa menang gitu kan. Dan film ini memberikan hope itu, bahwa kita punya hope loh. Asal kita stick together gitu, kita bersama-sama, kita jangan terpecah belah gitu. Lihat di story so amazing gitu kan, dari semua sisinya itu ada gitu, perjuangan ayah segala macam, dan memberikan hope kepada penontonnya bahwa ya itu tadi kan, kita bisa kok menang melawan privilege gitu kan. Gitu. Jadi jangan takut lah. Penguasa yang sebenarnya ada bersama kita ya. Benar. Tapi yang paling menarik adalah angle di mana pada saat kan ditanya kan, lo percaya nggak sih sama namanya mujizat gitu. Sebenarnya si Jonathan tuh bilang mujizat tuh hanya berlaku pada nabi. Gitu, bener Jonathan seperti itu kan. Karena emang udah nggak ada, kayak dokter tuh udah bilang kayak ini kesempatan hidup anak lo cuma 2%. Pada saat dia berserah, dia pasrah, dia udah gak ada pilihan lagi, dia udah gak bisa nangis, dia udah gak bisa marah lagi, dia hanya berharap sama yang di atas. Ketika dia selesai berdoa dengan ikhlas itu, anaknya buka mata lo. Jadi itu kekuatan Tuhan tuh bener nyata gitu. Dicari dia yang ditunggu ikhlasnya gitu kan. Nah itu kan gimana. Di saat seorang dokter yang sains loh. Sains, orang yang percaya sains, percaya ilmu numerik lah ya, itu menyarankan untuk percaya mukjizat gitu kan. Sangat kontradiktif kan. Seorang dokter menyuruh untuk percaya mukjizat. That's so weird ya. Merinding sih. Dan itu yang akan gue ucapkan banget tuh kalau misalnya gue jadi dokter Iya kan? Tatang gitu. Bener gak? Ya karena kita percaya gitu kan. Iya. Itu natural banget buat gue gitu ya. Dan itu benar-benar pada saat itu emang ada kita si Jonathan bikin doa untuk David Ozora itu di seluruh Indonesia itu mengadakan itu di setiap tempat. Itu dari semua lintas agama, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua kita berdoa bareng untuk kesembuhannya David ini gitu kan. Dan alhamdulillah dijawab, walaupun emang nggak 100% ya akhirnya. Maksudnya tapi udah bisa dengan keadaan sekarang pun udah alhamdulillah. Tapi dengan keadaan sekarang yang kita lihat, maksudnya David udah bisa ya jauh lah ya dari apa yang diinformasikan oleh dokter gitu. 2%. Dari kenyataan pada saat itu. Itu. Tapi ya kita nggak tahu apa yang dialami sekarang ini. Maksudnya tetap kata dokter pun dia mengalami kemunduran mental segala macam gitu. Dan itu ya sebuah perjalanan baru dari sebuah konsekuensi yang permanen sifatnya gitu. Benar. Journey baru lah buat si ini juga. Tapi secara timeline, berarti David itu masuk koma di tahun 2023. 2023 20 Februari 2023. Kejadiannya 20 Februari. 10 hari tepat di saat ayahnya habis nikah. Oh wow. Jadi dengan ibu sambungnya dia menikah 10 hari, baru mau ngadain resepsi segala macem, cancel semua. Akhirnya ngurus anaknya. Sampai akhirnya dia jual motor, jual mobil, jual apa segala macam untuk bisa itu yang dijanjikan oleh banyak pejabat yang pansos, kita akan memberikan semua biaya apa segala macam. Luar biasa ya, seorang ayah. Tapi akhirnya dia bangun dari komanya kapan? Itu setelah hampir 1 bulan ya. Nah, ini juga membuka the age-old discussion of science versus religion kan. Berarti aku ada tanya nih buat Chico. So, as the peran of Bung Jo kan, Sadi bilang Bung Jo itu mengalami perjalanan spiritual ketika anaknya lagi dirawat di ICU. Apakah as the actor playing Bung Jo, did you experience anything spiritual? Banyak sih. Jadi aku pada saat masuk ke set aja, karena 80% atau sekitar 70-80% itu setnya itu kan di rumah sakitnya. Ngebayangin, aku seorang bapak. Aku ngelihat gimana sih aku harus masuk di sini sebagai Joe, seorang bapak yang dapat kenyataan bahwa anaknya gak bisa bangun. Hanya punya kesempatan hidup 2%. Di situ ada sedih, ada kecewa, ada marah, kan dia tahu siapa yang melakukan. Sebenarnya dia bisa melakukan apa aja, dia bisa aja balas. Tapi di situ dia dikelilingin sama orang-orang yang punya positive vibe. Yang udah, lo harus memaafin, lo harus fokus sama kesembuhan anak lo harus meminta,
meminta ikhlas. Itu kan susah yang namanya ikhlas, minta, susah. Berdoa itu kan harus ikhlas, nggak ada dendam. Lu nggak boleh ada rasa kecewa, nggak boleh ada rasa sedih. Dan itu susah banget untuk mengaplikasikan itu. Pada saat gue mau berdoa, pada saat adegan itu gue mau berdoa aja. Adegan ya, itu susah. Karena masih ada anger di situ. Wow, elunya sendiri. Iya, masih ada anger, masih ada kayak sedih. Karena dia pada saat dia berdoa itu dia sholat di depan tempat tidur anaknya yang terbaring koma. Itu masih ada bunyi tut tut tut, merem kan. Minta kesembuhan anaknya gitu. Pada saat merem itu gue aja sebagai Chico gitu, maksudnya yang memerankan Jonathan, gue bisa ngerasain. Wah gila, bisa gimana ya jadi dia beneran ya, itu kayak merinding banget. Ini bukan beres ya. Ini dari semua film yang udah Chico mainin, I think this is the best one that he got. He nailed it. Maksudnya kita aja yang nonton, man, this is too good gitu kan. Too real. Too real dan ya mungkin kan dia seorang ayah juga kan, dia ngerasain gitu kan. Atau dia ngeliat videonya, muka itu berubah. Sakitnya kayak apa gitu kan. Wah man, this is so good gitu kan. Itu yang di trailer gue ngeliat sih. Kayak yang pas lo dikasih lihat videonya gitu, di trailer aja lo yang bener-bener kayak, gue yang kayak wow. Oh my goodness. Karena gue jujur, gue ngelihat videonya itu video asli kan. Gue salah satu orang pada saat berita itu viral, itu gue salah satu yang reaktif. Gue yang nge-retweet apa segala macem. Gila nih orang. Maksudnya ya kita pernah muda, kita pernah berantem pada saat SMA. Tapi gue nggak pernah punya pemikiran udah lihat orang terkapar, gue injek. Sampai itu kan berarti ada kayak mau ngebunuh kan, ada keinginan kayak gue matiin lo kayak gitu kan. Iya kan, kalau berantem gitu kan udah jatuh ya udah dong gitu kan. Dia lagi di bawah tuh disikat. Gitu. Dan orangnya nggak ada perlawanan loh. Orangnya diem, bukannya berantem. Kalau berantem berarti kan pukul balas pukul deh. Ini nggak, orangnya diem, tidur, diinjek-injek, dipukulin, ditendang gitu. Itu I mean it's like inhuman. Maksudnya gue waktu itu ngerasa untuk ngeliat yang video itu kayak what happened to the empathy gitu. Itu kan itu kekhawatiran gue yang tinggi banget terhadap anak-anak gue sendiri, terhadap kita semua. I think we lost it gitu kan. Ya kan, darurat empati nih kita nih. What happened to humanity lah. What happened to humanity. Setelah selesai syuting tuh gue ngeliat anak gue peluk, gue berdoa, selalu mengucap syukur. Dan setiap kali anak gue pergi sekolah, karena kejadiannya Joe, itu anaknya pamit. Bilang, "Pah mau bikin PR, mau main ke rumah teman." Mau ngerjain tugas. Mau ngerjain tugas. Oke, udah dia pergi. Nggak ada kabar, nggak taunya ditelepon pihak rumah sakit, di rumah sakit. Terus selalu kalau anak gue sekolah, gue berdoa semoga selamat di sekolah, dilindungi. Jadi makin kenceng gitu. Karena kan itu juga setiap kali kita ngidupin peran kan, ini kan sebuah perjalanan nih. Jangan sampai ini terjadi kan. Lu sendiri setelah nge-retweet itu, sebenarnya lu udah kenal sama Joe belum? Nggak kenal. Lu nggak kenal sama Nggak sekali? kenal. Gue orang yang tiba-tiba, gue masih ingat tuh pagi-pagi, gue habis ngedropin anak gue sekolah, gue lihat di berita viral apaan nih. Wah gila, ada pemukulan. Gue retweet. Usut, gue bilang gitu. Sampai, wah siapapun nggak bisa didiemin, ini bullyingnya parah banget. Maksudnya anaknya siapa? Gak taunya kan kebuka tuh beritanya bahwa dia anaknya ini segala macem. Sampai akhirnya lu bisa nemenin David rehabilitasi dan di gym lu, dan abis itu jalan bareng dan lain-lain. Itu ceritanya gimana bro? Prosesnya lumayan panjang. Gue cari tahu gimana caranya gue nge-reach si Joe. Maksudnya apa nih bisa gue support gitu loh, sebagai sama-sama seorang bapak gitu kan. Apa yang bisa gue support ya gitu. Kebetulan salah satu temen dekatnya Joe ini gue kenal. Gue tanya lah sama dia, namanya Aufa lah. Fa bisa gak temuin gue sama Bung Joe, gue pengen ngobrol dong. Bilang gitu kalau punya kesempatan. Kasih lah. Akhirnya baru gue hubungin Bung Joe. Bung Joe, maksudnya kayak ya turut prihatin apa yang menimpa David gitu. Gue ngelihat sekarang kan lagi diobatin, maksudnya lagi menjalankan visio untuk rehabilitas fisik. Kalau boleh nanti setelah selesai itu boleh nggak gue handle? Kebetulan gue ada gym, maksudnya gue bisa ngelatih untuk strength trainingnya dari mulai jalan, penguatan otot-otot rangka lah. Dan akhirnya dianterin lah sama bapaknya langsung ke gym gue. Gitu. Dan kebetulan coach gue juga ngerti tentang biomekanik. Pertama kali ketemu jalannya miring bro, nggak bisa jalan lurus si David ini, kasihan banget. Dan jongkok juga susah, ngomongnya juga masih susah. Sekarang keadaannya gimana? Sekarang sih lumayan aktif, dia udah ikut free diving, sekarang lagi ikut kelas acting, kemarin baru ujian nih. Udah bisa free diving? Udah. Dia karena buat tarik buat motorik itu kan harus berenang, harus, dan dia takut air kan.
Jadi dia ya harus overcome Dia harus, his fear juga sih. Gitu. Dia harus ngelawan rasa takutnya. Dia paling takut sama laut sama air. Laut semua. Oh wow. Dia ambil sih free diving. Gokil. Tapi itu it works sebenarnya, motoriknya jadi bagus kan Banget. semuanya. Dan mungkin buat provide konteks, waktu itu kejadian ini bisa terjadi kenapa? Dengar-dengar ini gara-gara seorang cewek kan? Triggernya. Kita belum bahas ya. Which is sebenarnya di film juga apakah diangkat atau Diangkat. enggak soal si Diangkat, cewek ini? Dia nggak. Tipis-tipis ada. Tapi kita nggak flashback ke belakang banget, cuma Oke. di malam kejadiannya aja. Karena why could this happen? Yang nge-trigger itu adalah mantannya si David gitu kan. Oke. Mantannya dia yang sekarang udah punya pacar, which is pacarnya jauh di atas umurnya dia, dan ya anak pejabat tadi kan, terus yang entahlah ada pembicaraan apa di belakang, mendadak dia merasa harus mukulin nih bocah nih gitu. Didatengin, terus disuruh ngaku apa segala macam yang David sendiri nggak tahu gitu kan. Terus dihukum lah, disuruh tobat, disuruh plank, disuruh apa segala macam, dia lagi plank, disikat kepalanya, bang. Shit, man, itu gue ngeliatnya, nah itu jadi Gila banget. cuma karena omongan seorang wanita berakibatnya fatal lah. Jadi hati-hatilah terhadap lidah seorang wanita. Kok gitu ya? Kayak cuma the only woman di sini akhirnya lo yang kayak benar-benar. Iya, maksudnya hati-hati ya kalau bicara. Ini juga relevant karena di zaman Yes. sekarang kan, era digital era ini, Yes. there's a lot of misinformation. Dan anak-anak zaman sekarang mungkin terlalu gampang ambil kesimpulan without knowing all the facts sometimes. And they take action. Nah, seberapa pentingnya kita mendidik ya anak-anak to rethink before doing something yang nanti punya konsekuensi sefatal ini. Kalau menurut gue sih, kita anak-anak diajarin juga, jangan cuma intelektualnya aja sih. Maksudnya IQ-nya harus benar, emotion-nya harus benar, emotional question. Dan yang paling penting adalah spiritual question-nya harus benar. Oh wow. IQ, ESQ, dan Spiritual, spiritual, iya benar. gitu. Emotional, intelektual, dan spiritual tuh harus benar, harus jalan bareng. Kalau dia cuma pinter doang, tapi dia nggak punya emosi, nggak tahu apa, dan apalagi nggak punya Yang nguatin Guidance. semuanya. guidance, Iya. Fondasi Itu. sebenarnya. Fondasi Betul. sebenarnya di spiritual. Jadi paling penting sebenarnya dari awal tuh spiritual. Akidahnya mesti benar apa semuanya itulah. Ujungnya ya ke morality, ke humanity, ke semuanya sih. Dan gue merasakan itu sebagai parenting gitu kan. Apakah gue cukup memberikan itu gitu. Itu jadi harus jadi question kita semua sih. Cukupkah kita? Cukup nggak teman-teman kita memberikan itu semua? Buat gue yang sibuk banget di luar kayak gitu, mungkin juga yang lainnya. Jadi, kekhawatiran itu yang akhirnya ya harus kita sampaikan. Bahwa ini penting loh, ini ujung-ujungnya itu ke sana gitu. Ujungnya kalian juga nih harus bertanggung jawab sama anak-anaknya. Ciko kan Kristen nih ya. Di film kan lu syahadat nih. Hampir login. Hampir login kan. Mereka misinya mau bikin gue login. Kayaknya Satu gitu. produksi tau gak lo? Hari ke-19, hari ke-20 belum juga. Gitu. Hari ke-24, ya login. Iya. Nanya gue, udah hafal belum? Iya. Tapi katanya 3 juta penonton login dia. Gile lo, gile. Iya kan kayak udah sampai difilmin. Jadi kalau misalnya ini udah ada buktinya juga gitu kan. Orang kita lihat di kamera tuh udah believe. Oh, believe. Udah. Itu believe kok. Kita Dan melafalkannya benar. melafalkannya ya, udah benar. Tajwidnya tuh udah benar ya udah. Tapi itu bukan Ciko, itu kan Jonathan. Ada tatonya. Iya. Iya nggak? Iya. Ciko nggak ada tato ya? Nggak ada. Iya. Berperan sebagai Jonathan Yo, gitu, yang login. Gitu. Yo. Akhirnya ketika lu memerankan film Ozora ini gitu ya, what is the biggest challenge buat lu sendiri gitu? Maksudnya tadi Anggi juga udah bilang kalau misalnya it's your best role in your other movies gitu. Ini untuk dari kacamata seorang sutradara seperti Anggi gitu. Berarti untuk lu sendiri, what is the biggest challenge in this movie? Gua meranin Jonathan ini cukup capek. Oke. Cukup lelah untuk nahan. Karena banyak nahan kan di sini kan. Nahan, sedih, kecewa itu mixed feeling tuh. Lu ngelihat anak lu di ICU, sebenarnya kadang-kadang yang bereaksi itu tiba lu ngelihat aja tuh kayak si Muzaki gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu aja gue udah mau bereaksi. Lehernya dibolongin. Gue ngelihat soalnya visualnya langsung kan. Gue langsung kebayang kayak, kalau ini anak gue nih kayak gitu kan. Itu kayak gue udah mau keluar kayak karakter tapi gue gitu. Oh wow. Itu lumayan kayak stay on that character gitu. Lo ngelihatnya aja udah kesel kan. Lo ngelihat videonya aja udah. Emotionally it's draining, tough sih, draining. Lumayan. Menurut gue capek sih gue main jadi Jonathan. Capek hati. Iya. Lumayan ngelihat itu. Iyalah. Ngerasain apalagi jadi seorang bapak gitu ya. Dan jarang sih kita lihat
ya fatherhood ya di film Indonesia gitu ya. Father and son story itu jarang banget lah. Makanya gue ini penting sih buat gue sih. Lu sendiri untuk ngedirect ini, is there any challenge? Atau bahkan the fact that lu bikin film Ozora yang temanya juga melawan penguasa, itu ada challenge-challenge tersendiri nggak untuk Anggi? Nggak tahu ya, dari dulu sebenarnya gue tuh ya dari film yang pertama tuh yang Alif Lamim, itu kan kegelisahan gue kan tentang apa yang terjadi, ya merefleksikan apa di hidup gue gitu. Alif Lamim yang 3 itu kan, yang sama Aryo itu kan. Tiga itu kan menyentuh kekuasaan juga sedikit lah gitu kan. Nah itu juga di situ gue lumayan di teror lah ya. Oh gitu? Oh iya. Di situ udah mulai? Udah mulai. Oke. Dengan telepon gelap lah apa segala macam gue diikutin apa segala macam itu. Seperti yang kayak gitu. Telepon gelap tuh kayak ngomongnya apa sih? Malam-malam jam 2 malam, ngancem-ngancem segala macam, terus ke istri gue gitu-gitu. Oh gitu. Dan berkata-kata kotor yang nggak pada tempatnya lah itu. Oke. Udah sempet gue alamin lah kayak gitulah gitu kan. Terus sebetulnya kemarin bikin film yang sebelumnya yang Vina itu hari kelima kita diberhentiin syutingnya. Udah harus berhenti, kita mana sorry buat apa segala macam, yang mengaku polisi tapi baju preman, kita nggak tahu itu siapa gitu kan. Kita minta identitasnya, dia nggak mau ngasih lihat gitu. Akhirnya kita harus bawa hard disk langsung dari Cirebon ke Jakarta. Karena kita selesai syutingnya di Jakarta gitu. Nah untuk ini kita siasati itu film ini. Anggi udah belajar dari pengalaman. Jadi pada saat kick off project ini, kita ganti judulnya. Judulnya Big Blue Sky. Kita announcementnya kita cerita sebenarnya kita nggak benar tentang father and son yang nyamatin anak, tapi judulnya Blue Sky, indah drama keluarga gitu. Kan ditanya orang ini tentang apa, drama keluarga. Benar, kita nggak bohong. Father and son, premisnya tentang perjuangan ya seorang bapak sama anak gitu. Ya benar, kita jadi enggak, tapi pas lagi di klub gitu, klub Big Blue Sky. Big Blue Sky tulisannya. Jadi pas klub itu tulisannya Big Blue Sky, skripnya Big Blue Sky. Bisa. Nah, tapi gila, kita juga maksudnya ya akhirnya sampai selesai syuting kita aman alhamdulillah gitu kan. Pas keluar jedang ada lagi yang SMS, ada yang WhatsApp gitu kan, mau ketemu nih, cuekin aja lah gitu. Ya gitu tetap ada. Ya tapi udah cuekin aja. Maksudnya kita penguasa yang sebenarnya insya Allah ada sama kita semua lah gitu. Amin. Itikadnya kita baik kan, maksudnya kita pengen memberikan awareness lah segala macam. Gak semuanya yang punya kuasa itu jelek juga kan. Maksudnya kita sampai ke sini kita bisa kemarin juga kita banyak dibantu juga sama dari polisian, dari segala macam banyak kebantu gitu kan. Nggak semuanya buruk lah gitu kan. Ya, kemarin kita bikin orasi di depan KPK, gedung KPK itu kan sulit juga kan dapat izin segala macam. Tapi ada yang mau ngebantu, dia mau menyuarakan sesuatu kok gitu kan. Dia baru mau berekspresi seni terhadap apa yang mau kita suarakan, kegelisahan kita, ya nggak apa-apa dikasih. Jadi that's the country that we live in. Ada yang oknum, ada yang enggak gitu kan. Nah kita berharap yang lebih baik, lebih banyak aja daripada yang jelek gitu kan. Berorasi di depan KPK. Kalau kita dulu pas bikin filmnya harus pakai green screen bro. Itu susah banget, itu dari pertama kita pengen banget bahwa ini kan, kalau gue berpikirnya ini karena bapaknya yang korup gitu kan. Anaknya berindikasi ke anaknya, jadi kita bilangnya bapak yang maling, anaknya Jadi sebenarnya di sini ada dua point of view nih. Dua orang bapak yang membesarkan anak dengan cara yang berbeda. So good. Apakah itu karena asik banget nih dari angle ini? Yang satu lu dikasih semuanya nih yang lo mau nih. Tapi lu jadinya kayak yang gitu. Yang lu besarin nih apa nih? Jadi apa? Yang satu lagi, ya lo mau berbuat sesuatu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Ya itulah bapak dan anak yang dengan kondisi yang berbeda gitu kan. Nah kemarin kita bikin emang kita bilangnya sih aksi musikal. Karena kita pakai beberapa band juga yang mensupport kita dari awal. Bandnya tau gak siapa? Sukatani. Jadi kemarin kita manggung di sana ya dengan Sukatani, lagu Gelap Gempita dan di KPK. Depan KPK. Terus kita juga bawain bayar gitu kan. Tapi pas bayar sih mereka pada ngeliatin sih. Gak gini juga kali, lu udah dikasih hati udah jantung. Tapi Pak, kita jelasin Pak ini yang buat yang oknum-oknum aja kok gitu kan. Kalau lu bukan oknum berarti lu gak perlu marah. Gak perlu marah. Gitu. Mudah-mudahan kita tetap diberikan ruang kebebasan untuk berekspresi seni lah gitu kan. Dan ya dibantu oleh penguasa yang sebenarnya. Berarti ini film kedua Mas Anggi yang inspired by true story? Yang inspired by true story, true events lah ya. Iya, ini kedua. Cuma
as a viewer ya, aku selalu suka movies ya based on true story. Because I feel like it's much more impactful. And as a director, aku penasaran, apakah you have a preference to non-fictional versus fictional scripts? As a director, I love to do everything sebenarnya sih. Maksudnya, I love to do mau action, komedi, mau apa segala macam. Tapi di sini kalau yang gue lihat sampai sekarang sih, kita kurang film-film yang kayak gini, yang menjadikan cerita kejadian nyata untuk kita ingat, kita menolak lupa, gitu kan. Dari situ kan, kalau zaman dulu kan jadi sejarah, jadi buku gitu kan. Habis itu kan dibukukan, orang bisa baca. Kalau sekarang kan ya ada budaya baru ya film gitu kan. Harusnya sih kita memfilmkan juga deh kejadian-kejadian, sejarah-sejarah yang emang penting untuk kita resapi gitu kan. Kita pelajari, kita menolak lupa untuk itu gitu kan. Jadi kadang kalau udah nggak menjadi atensi publik, hilang lagi. Kayak sekarang kan pelakunya tuh pelaku sebenarnya nih gitu kan. Atensi publik turun, dia ngajuin kasasi, ya kan? Dia udah dapat remisi kasasi, dari hukuman berapa bisa cuma berapa, kayak gitu. Jadi yang dengan segala cara tuh mereka terus bergerak gitu si oknum-oknum ini gitu. Nah kita harus terus bergerak juga untuk mengingatkan untuk supaya ya adil, supaya dapat keadilan aja sebenarnya sih gitu kan. Nah gitu kan kayak sekarang hari ini baru kita baca lagi pelaku yang sebenarnya tuh ditambahin hukuman karena ternyata dia kena pasal pencabulan anak baru tadi pagi. Ditambahin 6 tahun. Kan dia ada 2 laporan kan ceritanya. Dari kejadian itu ternyata ya karena kan pacarnya kan jauh di bawah underage kan, dan dia udah dewasa gitu kan. Ada pasalnya gitu kan di sini. Jadi what the hell? Udah bully, apakah dia pedofilia juga gitu kan? Jadi mengkhawatirkan kan. Sedangkan pedofilia punya ruang sendiri loh di Indonesia tuh memprihatinkan juga, mengkhawatirkan juga loh pedofilia itu. There's so many things misalnya yang jadi kegelisahan kita semua dan harus kita sikapi. Kalau kita diam aja, bro. Ya, bener sih. Maksudnya jadinya itu kayak sebuah museum gitu. Di Indonesia kan orang nggak appreciate museum yang mengingat apalagi kegelapan-kegelapan Indonesia gitu. Tapi melalui film, melalui karya, I think inilah lo akhirnya membuat sebuah museum gitu. Kita pernah lo ada kejadian seperti ini. Kita pernah ada kejadian kayak film yang lu bikin yang Susi Susanti. itu sejarah di Indonesia. First time gitu kan. Ya, Chinese perlu SBKRI. Yang which is yang gue sendiri juga baru tahu tuh pas lagi bikin. Dan gue juga banyak yang gue baru tahu gara-gara gue nonton itu. Iya. Oh, gitu. Sejarah, it's a museum. Iya kayak Glenn Fredly juga kan, The Legend. Maksudnya kita harusnya dari 200 film yang dibuat setiap tahun di Indonesia nih, minimal 10% deh gitu kan. Ya, kalau sekarang kan nggak ada, paling cuma 1-2% doang. Betul, Jadi betul. harus mulai diwacanakan. Kalau Bung Jo-nya sendiri, gimana reaksinya ketika dia tahu ada ide buat bikin film ini? Sebenarnya yang ide pertama banget ya dari Ciko. Gue tuh sebelumnya, gue tuh ngobrol-ngobrol sama Jo karena anaknya kan gym di tempat gue ya. Gue yang handle maksudnya untuk Oh, gue recovery. kira pas lu lagi nge-retweet, ini ide buat film, makanya gue retweet. Karena gue banyak ngobrol sama Jo dan gue ngikutin dia kan. Gue ngeliat tweetnya dia apa segala macam. Terus dalam kepala gue gila nih orang nih. Dia ngelawan orang yang kuat, bukan orang sembarangan. Dia ngegiring maksudnya pakai nge-tweet apa segala macam. Dia retweet apa segala macam. Akhirnya jadi orang banyak yang nge-tweet. Banyak ini perjuangan seorang bapak nih asik banget nih kalau misalnya dibikin film. Ngobrol-ngobrol aja bro. Gue tertarik banget setelah beberapa bulan ya. Setelah beberapa bulan gitu udah lama. Gue ngobrol-ngobrol doang ambil makan gitu. Gila, sebenarnya kisah lo ini nih kalau misalnya dibikin film ini menarik banget dari angle perjuangan lo ngadepin si lawan si orang ini, terus fokus sama kesembuhan anak lo, menarik banget kok di film. Gimana kalau misalnya suatu saat difilmin gitu? Terus dia bilang, dia masih berpikir-pikir gitu. Terus berapa lama kemudian gue dihubungin lah sama Anggi. Emang gue kebetulan lagi ada project sama Anggi. Gue pikir Harusnya kita syuting film horor. nah, film horor nih gue sama Anggi. Gue pikir Anggi mau ngajakin gue ketemuan untuk ngobrolin film ini, horor. Ketemu lah gue sama Anggi. Anggi bilang, Ciko, gue mau bikin film apaan? Yang ini kan? Enggak, bukan, film lain lagi. Gue pengen ketemu lo, pengen ngajakin lo main film ini, Ozora gitu. Jadi Ozora, kita iya. skip yang itu, horornya kita bikin Kita jalan yang ini dulu. Ini Wah, lebih urgent gue langsung kayaknya. pengen dengerin. Oke, kasih tau gue ceritain dari angle mana. Yang lo baca skripnya. Betul. Gue langsung, oke, gue setuju. Gue gak ngomong lama Nggi ya. Lo dari angle apa Nggi? Lo mau ngangkatnya dari angle yang mana nih? Kayak gitu, father and son. Dikasih sinopsisnya ngobrol sama gue. Jadi gue bilang, oke Nggi, I'm in. Gue bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari gue kita lagi emang ngumpulin ide kan, terus abis itu ngumpulin apa yang menarik untuk dibikin.
Ya salah satunya yang masukin Bonti, kakak gue. Kita berdua ngedirect bareng di film ini, Bonti Umbara. Idenya dari dia sebenarnya, dia masukin seret. Habis itu kalau dari kacamata produser industri gitu ya, kayaknya ini bukan film Indonesia yang akan digemari karena victimnya cowok. Indonesia selalu victimnya harus cewek. Karakter penonton Indonesia tuh suka dengan victim yang cewek yang dianiaya segala macam ya itu dari dulu tuh sentralnya harus di cewek gitu kan. Kalau cowok Amerika lah ya, Amerika tuh sangat maskulin gitu kan filmnya, Rambo apa segala macam gitu. Nah ini gue bilang kayak di Indonesia akan nggak berhasil sih. Tapi anyway gitu kan, daripada sambil kita develop, gue iseng nge-DM Joe di Instagram. Bro, teman yuk gitu kan. Dia datang ngobrol. Pas gue tahu dia cerita semuanya, damn, gue nggak tahu sampai sedalam itu dan dimensinya banyak gitu kan yang bisa gue ambil dan inspiring lah buat gue. Akhirnya gue langsung oke, gue mau langsung bikinin dong kontraknya ini. Akhirnya dia pas bilang dia digini tanya lu mau ngangkat apanya? Gue mau ngangkat yang belum pernah terangkat. Gue mau ngangkat sisi spiritualnya yang lu ceritain ini nih. Itu yang bikin gue menarik justru sisi spiritualnya dia tuh, spiritual journey-nya dia. Ya udah, terus udah kontrak segala macam, dia langsung tuh on the spot tanda tangan, terus siapa pemainnya kita list number one ya dia. Ternyata pas lagi itu juga udah diomongin, udah pernah diomongin juga. Jadi kayak kosmik aja gitu, nggak lama, sebulan udah jalan gitu kan. Kayak emang udah jalannya gitu. Terjadi gitu. Bahkan yang film horornya kita udah tungguin dari 6 bulan sebelumnya tuh nggak jalan-jalan, ya emang meant to be aja sih. Ya udah, itu kosmik aja udah harus jalan. Memang Tuhan melancarkan si film. Apalagi kan semakin kesini kan kita tahu kan, maksudnya kayak kasus bullying ini kan semakin banyak. Bukan bahaya yang secara fisik aja, psikis juga kan. Berapa orang bunuh diri karena bullying. Makin serem loh. Di sekolah-sekolah, di mana. Ya semoga dengan ada film ini ya nggak ada lagi ya David lagi ya. Wow. Ya, seenggaknya kalaupun ada yang dibully, speak up, bersuara bareng-bareng lah kita bersuara itu. Apalagi sekarang zaman digital ya. Lo bisa berteriak kemana aja. Iya, menggunakan. Dan itu yang terjadi sama Joe juga, maksudnya dia berteriak melalui sosial media dia dan ngegerakin banget gitu. Karena kita sendiri kan udah interview juga sama Joe di Danau Tengah Kamu gitu. Emang apa ya, film ini memberikan sebuah harapan buat gue. Jujur sekarang ini aja udah denger banyak banget cerita-cerita di mana orang-orang biasa yang nggak punya backing, nggak punya apa-apa ditekan lah oleh penguasa-penguasa gitu yang kayak nggak mungkin menang. Bukan nggak mungkin menang, malah minus. Dia pengen ngebelain. Contohnya pas gue ngobrol sama Joe juga, dia pengen ngebelain anaknya, keadilan buat anaknya, tapi malah dia yang akhirnya ke penjara juga. Resiko itu kan sangat besar sekali di dia gitu. So that's why film ini inspiring banget karena untungnya dia itu nggak ikutan ke penjara. Banyak bro, temen gue bro yang kayak dipanggil ke kantor buat jadi saksi gitu ya. Bukannya jadi saksi malah udah langsung pakai rompi. Itu sangat mengerikan sih. Nah, itu yang terjadi di kasus yang film gue sebelum ini. Gue nggak tahu apa namanya, rekayasa kasus lah segala macam. Akhirnya orang-orang yang nggak bersalah pada masuk penjara gitu. Nah, ini aneh banget sih. Dan akhirnya dinormalisasikan. Akhirnya ketika ada sebuah ketidakadilan, yang terjadi adalah kita juga udah takut. Adalah jangan urusan lah, yang ada nanti malah lu lagi yang kena. Bener. Ya kan, jadi kita takut speak up. Itu dikhawatirkan kan, orang yang takut itu. Betul. Mendingan udahlah kita, kalau misalnya mereka minta, ya udah kita bayar aja lah. Ya udahlah, yang penting kita diem aja. Dan akhirnya keadilan tuh benar-benar nggak pernah menang. Nah itu makanya kalau kita udah ketemu dengan kepentingan kolektif para penguasa, gue nggak tahu sekarang lawannya gimana kalau itu. Kepentingan kolektif ya gitu ya. Ya itu udah. Di belakang itu akhirnya harus ada tumbalnya, harus ada korbannya, yang orang yang nggak bersalah jadi harus itu yang masih belum ketemu sih. Kalau ini speak up untuk bullying masih bisa ada hope-nya nih. Ya. Kita semoga kedepannya kita bisa ngelawan yang lebih besar lagi sih. Kebenaran pasti punya caranya sendiri untuk muncul, walaupun dibungkam kan. Ya. Kita harus juga terstruktur, kita harus juga bersama-sama untuk melawan kejahatan yang terstruktur tadi. Kejahatan di Indonesia
nggak terstruktur gimana men. Ya kan semuanya ya. Struktur jadi kolektif menjadi struktur baru, wah gila. Ya bukan cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia kayak gitu sih. Iya. But that's the battle. Harapan lu ketika orang selesai nonton film Ozora ini atau Big Blue Sky, Big Blue Sky. ketika nonton Ozora ini, apa harapan lu? Jadi ketika mereka menonton, hati mereka itu akan seperti apa setelah nonton? Punya hope dan humanity, itu aja. Punya hope untuk bisa menang melawan kebatilan ya, melawan kebongkaran, dan punya humanity buat kita share ke lingkungan kita sih. Gitu sih. Tadi Mas Andi juga bikin poin yang bagus, yaitu kita jarang lihat seorang cowok in the victim position kan di film atau di media. Nah, it's also relevant ke Daniel's new podcast kan. The man's table. Exactly. The point of cowok itu jarang ke-expose showing their emotions or showing their vulnerability. Makanya menurutku penting banget in this world we also see Chico crying, terus di titik terendahnya itu penting banget buat expose bahwa dan yang kelihatan gagah, yang punya tato segala, they can be emotional and vulnerable. Iya, laki-laki boleh Manusia juga kan. Manusia Punya juga. perasaan. Laki-laki boleh bercerita, Yeah, exactly. laki-laki boleh menangis, laki-laki boleh tiktokan. Nggak ya? Laki-laki boleh bergaya Dragon Ball, gitu ya, jadi Son Goku, ya kan? Childhood dream banget. Tapi emang itu emang berat. Emang dia harus menutup kesedihannya. Kenapa dia harus nutupin kesedihannya? Karena dia harus kasih harapan kan. Iya. Kasih harapan ke si istrinya, ke keluarga, ke ibunya, ke adeknya. Kan nanya kan adeknya gimana keadaan David, Pak, gitu. Baik-baik aja, kamu doa. Tapi padahal dalam hati dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Yeah, that's the balance ya. Bener, begitu di dalam ruang yang dia bisa mengeluarkan rasa sesungguhnya, dia keluar. Kenapa ya? Karena gue juga bingung deh. Maksudnya kenapa? Karena sekarang culture-nya ya gitu ya, laki-laki tidak bercerita gitu kan ya. What happened? Maksudnya, what happened? Gitu. Kenapa terjadi seperti itu gitu? Kita di sini. Apakah karena apa? Menurut lu kenapa? Bisa disaksikan di diskusi kita di The Men's Table Unfiltered ya, jangan Menarik lupa. kayaknya tuh. Nanti kita akan ngundang Chico juga ya kan, untuk ngomongin juga gitu. Tapi benar sih, gue tuh nggak pernah nangis sih dari mulai my teenhood itu sampai gue sampai get married kali, sama nggak pernah nangis sampai ya nyokap gue meninggal. That's it. Baru gue lepas itu semua itu. Ya karena itu tadi, maksudnya laki-laki nggak boleh nangis, boys don't cry gitu kan. Itu hanya The Cure yang bilang, bro. Iya, The Cure yang bilang. Hanya The Cure yang bilang. Boys don't cry. Karena gue terlalu dengerin The Cure kali. Iya. Gila, udah jarang dengerin Purgatory katanya. Jadi dengerin The Cure gitu. Butuh obat untuk diri gue sendiri anjing, The Cure. Lu sendiri sebenarnya kenal sama Joe itu dari mana? Kita satu skena. Dulu pada Skena gak sih? Zaman itu belum skena by the way. Dulu itu kita anak-anak underground bareng lah. Metal itu. Jadi gue tahun 2003 gue join Purgatory gitu kan. Terus band metal Indonesia yang pernah di-interview di MTV juga, guys. Yo. ya gitu lah. Masih dandan ya saat itu ya? Sampai sekarang masih. Masih, oh ya, berarti masih apa pakai putih-putih segala gitu. Tapi Purgatory itu kan terkenal dengan straight edge dia metal satu jari, kita nggak devil-devilan, kita nggak minum, kita nggak seperti anak metal pada umumnya. Akhirnya kita punya komunitas sendiri tuh, begitu. Terus akhirnya terjadi huru-hara tuh yang nggak suka metal kok begitu, metal begini, atau metal dua jari. Itu tahun 2006 udah mulai muncul tuh. Peak-nya di 2009 kayaknya. Itu adalah hampir Berantem. fight. Tadi tweet war itu kan. Nah, salah satu musuh Twitter gue ya Joe. gitu. Jadi dulu kita Berseberangan lah ya. berseberangan. Kalau kita yang berusaha kalau ajan kita sholat bareng-bareng. Kalau gigs kayak gitu. Jadi lagi Purgatory ini lagi main lagu metal gitu tiba-tiba azan nih. Ya udah kita tutup dulu semuanya. kita sholat dulu. Itu sama penontonnya di depan stage sholat bareng. Oh, lu di atas stage masih? Iya, nggak di atas ya, di bawahnya juga. Iya. Jadi kita sholat bareng sama penonton. Sama penonton, habis itu mulai lagi, band lagi bobo gitu. Gokil. Oke. Lu pernah datang kan ke acara? Gue pernah datang. Tapi itu sangat-sangat ya kecil lah. Iya. Gila itu dulu banget sih. Tapi akhirnya ketika lu denger Joe mualaf, itu gimana tuh? Itu gue tahu kan dia kan Animal Defender ya gitu kan. Terus ini gue tahu yang temennya dia siapa segala macam lah. Terus tahu dia menghilang tuh, prek gitu kan. Terus tahu loh kok dia masuk NU gitu kan. Nahdlatul Ulama men gitu kan. Udah terlalu lama ya udah oke. Terus ya udah tadi cuma gitu doang.
Itu kejadian David itu. Pas gue mencoba reach out ya gue DM aja dia ke ini dia. Terus ya udah ngobrol segala macam. Terus ya udah kita flashback aja, wah dulu gini. Dan udah jadi kayak orang tua yang oh iya tuh dulu banget ya, saya gini jauh udah lama banget ya gitu. Kita udah gak mikirin sama sekali soal itu sekarang tentang perbedaan itu gitu ya. Sekarang udah gak ada perbedaannya, sekarang udah nyatu lagi. Metal aja gitu kan. Udah gak ada. Udah jadi bapak-bapak semuanya guys. Dan yang asiknya lagi pada saat yang kejadian itu didukung kan si kayak dari Dark Soul tuh si Bonnie dateng ya kan, si para musisi siapa ada tuh Pramono yang ngasih gitar apa segala macam gitu kan. Di sini juga kita kan Sandy pas band, terus si Iman Jarox tuh support juga ada, muncul juga di film ini. Oh wow. Sebagai cameo. Mereka asli datang gitu. datang. Lucu. Jadi kayak Raka Ulang. Walaupun ada beberapa yang tetap nggak mau datang, nggak tahu kenapa, kita kan bilang nggak nih. Gitu. Tapi yang politisi-politisinya yang lagi itu diundang datang, tapi dari belakang aja. Terus yang berjanji semua biaya akan kita tanggung gitu kan, itu ada. Gue ngerasa nggak tahu ya ini kepikiran aja. Itu benar-benar Chico Jericho itu jadi Godam asli-aslinya gitu, di dunia aslinya gitu. Maksudnya ya mungkin di film belum tayang-tayang nih ya, tapi lu jadi Godam di kehidupan asli lu dengan lu ngedampingin David kemana-mana segala kayak gitu bro. Gue ngelakuin apa yang bisa gue lakuin aja untuk support si David kan. Jadi karena gue suka olahraga ya gue ajak dia untuk latih fisik. Seminggu sekali gue ajak untuk ke Car Free Day. Kita mulai lari tuh 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo sampai akhirnya 10 kilo. Gila. Sekarang badannya David sempet gede badannya. Makannya gue aturin, maksudnya lo makan ini. Dan buat yang nonton filmnya ntar jangan langsung keluar karena ada adegan Chico ketemu Chico. Yang bener loh, emang ada di. Yang bener loh. Ada. Lo iseng banget sih. Lo iseng banget, katanya nggak mau dipakai tuh adegan. It's too good man. Ya, masa dibuang sih. Terlalu sayang untuk dibuang. Jangan dong, Gi ya. Dia belum nonton juga men. Jadi masukin lagi. Jadi adegannya adalah Jonathan atau Mahina ketemu Chico lagi ngelatih. Jo, gitu. Cik gitu kan. Salaman kan, oh ya thank you ya Cik gitu. Tapi dia main dia juga. Chico and Chico. Inception, I love it. It's not done brightly. Chicoception. Dia tuh iseng di hari terakhir. Udah Gak dipakai buka tadinya. tato semua, udah buka tato, udah lo kasih wig dengan Chico. Chico itu kan gondrong kan? Iya. Iseng banget. Tapi beda banget kan? Maksudnya pas gitu, kok beda banget ya? Dari postur tubuhnya juga beda gitu. Dia kan gondrong, woi, gitu kan. Terus yang bapaknya kan, oh iya gitu. Seru-seru lah. Kalau Bung Jonya sendiri ada terus nggak pas syuting? Ada. Dia kan associate producer juga di sini ya. Iya. Gue tuh beruntung sebagai aktor. Gue memerankan Joe. Joe itu pada saat gue reading, gue syuting, apalagi maksudnya kayak adegan yang penting ya. Kayak pertama kali David melek, itu ada tuh Joe-nya. Gue nanya, reaksi pertama lu tuh kayak gimana Joe tuh lu ngeliat anak lu kayak gini? Apa yang lu rasain? Itu gue bisa observe langsung. Terus ya. Bahkan gue tanyain hal-hal yang di luar itu. Nggak nyambung ke situ. Ya nggak nyambung, jadi supaya gue pengen tahu aja si Joe ini kayak gimana sih orangnya. Bisa dibilang akurasi di film itu lebih dari 90%. Man. Wow. Akurasi dari, bahkan adegan penganiayaan itu benar-benar dihitung per detiknya. Udah jalan sini dulu, tunggu sekian detik, baru udah tendang. Gitu itu benar-benar exactly kayak kejadiannya. Ada fakta yang lebih menarik. Jadi Joe tuh selama ini dia nggak pernah ngelihat full pemukulan David itu seperti apa. Jadi dia nggak berani ngelihat. Jadi dia ngelihat pada saat film ini. Di film ini dia ngelihat. Jadi pada saat videonya viral tuh dia nggak berani ngelihat. Dia ngitungin tuh. 1, 2, 3. Dikasih tahu ke temennya. Pukulan ke-1, pukulan ke-2, tendangan ke-3, kayak gitu. Jadi dihitungin. Makanya film ini bisa history itself, kita kan bisa bikin segitu akuratnya. Kalau yang sebelumnya kan banyak rekaannya, apalagi dibikin jadi horor gitu kan. Gue juga sebenarnya nggak pernah setuju tuh jadi horor kan, sebelumnya kan jadi horor kan. Ya, itu perdebatannya banyak yang nggak bisa, nggak sesuai dengan Ekspektasi lu. Ya gitu sebagai human ya, sebagai gue gitu kan. Nah kalau di sini kita benar-benar bisa menjadi human di sini, kita sama-sama menjadi human, kita bikin bareng sebuah history tentang ya ini kejadian ini gitu kan. Dan menurut gue ini akurasinya bisa dipertanggungjawabkan.
Karena kalaupun ada apa-apa kan di kita ada disclaimer di depan bahwa semuanya itu tercatat di Pengadilan Jakarta Selatan. Bisa dicek gitu kan. Gitu. Jadi pada saat ini juga mengacunya sama buku yang dikeluarin oleh si lawyernya sendiri kan, Melissa. Melissa pun hadir di sini sebagai executive producer juga. Dia yang benar-benar nulis, lu ngomongnya apa, WhatsApp-nya apa, semua sama kayak kejadian. Jadi kayak semua pemain tuh dapat satu buku yang ditulis sama Melissa. Melissa ini pengacaranya si Jonathan sama David ya. Jadi ada namanya raport merah ya. Raport merah si penguasa Jaksel. Nah itu gue baca tuh semuanya. Bukunya lumayan tebel. Dari mulai kejadian apa segala macam. Semua kita kasih pemain baca. Untuk jadi fondasi. Jadi supaya kita tahu lebih dalam lagi kan. Lu bilang tadi ini akurasi 90%. Lebih dari 90% lah harusnya. Itu yang kurang dari 10% itu apa? Maksudnya nama yang diganti gitu ya? Yang disamarkan aja, misalnya nama-nama disamarkan, instansi, institusi semua disamarkan gitu. Jadi yang itu aja yang berbeda, selebihnya semua sama. Coba terus kayak lokasinya lah. Lokasi kita beberapa kita pindahin bukan di tempat aslinya lah. Kalau yang film sebelumnya kan di lokasi asli. Gitu. Jadi ya bedanya di situ. Karena apa? Nggak boleh izinnya. Ke sekolahannya aja nggak boleh izinnya. Hah, kemarin baru dipakai syuting film yang itu Pak. Iya kita di sini lagi mau renovasi gitu. Nggak tahu ada syuting lain. Dapat gimana? Terus udah ke rumah sakitnya nih, udah kita blocking. Lo kejadian di sini gini-gini udah kita blocking. Oh ya gitu oke. Iya harganya sekian ya Pak. Wah, anjing gitu kan. Ini nggak boleh ini aja. Oh gini-gini ya udah. Jadi akhirnya rumah sakitnya MIPD. Lucu lagi. Udah akhirnya ngarang aja lah rumah sakitnya kita bikin baru. Rumah sakitnya ada 2 kan, dia pindah 2 rumah sakit kan. Dua-duanya nggak mau. Terus perumahannya juga nggak mau disebutin semuanya. Jadi ya pada takut kali ya pada. Ya akhirnya itulah yang nggak akurat yang di situ aja tuh. Selebihnya kalau dari udah cerita sih udah. Kata-kata gue di pengadilan itu plek ketiplek kata-katanya. Coba. Semua juga pelaku titik semua. Komanya. Gue dengerin YouTube-nya soalnya. Wow. Gue dengerin YouTube-nya sama ada di buku raport ya. Buku raport sama di skrip. Wow. Jadi penggalan kata-katanya itu semuanya pada saat di pengadilan terakhir itu sama kata-katanya. Cuma ada sedikit perubahan paling di pengadilan. Yang di ujung. Aslinya dia nggak nunjuk sebenarnya. Ya itu di drama. Itu cuma dia lihat coba aslinya nggak ada si penguasanya dia nggak datang. Penguasa. Karena berbeda hari. Maksudnya dia tuh nggak pernah bisa ketemu gitu kan. Cuma ada satu ya itu yang dia teriak si penguasa jaksa itu emang dia ngomong beneran. Ada tapi di luar. Di luar tapi nggak di situ. Tapi penguasa jaksa gitu. Tapi di luar bukan di dalam sidang gitu. Itu sih kayak sedikit-sedikit kayak gitu sih. Akhirnya kita kompos ya menjadi sebuah alur film yang bisa klimaks di ujung gitu sebagai third act lah gitu kan. Jadi itu ya dramatisasi pasti ada lah sedikit lah kayak gitu. Tadi ini disatuin aja di satu scene, disatuin di sini gitu. Yang menarik sebenarnya ketika David ketemu sama Gus Dur di trailer itu gue yang kayak apa pula ini? Kok kok tiba-tiba banget ini? Ceritain tuh Gi. Iya. Gitu bikin trailer banyak kan. Abis itu gue ngerasa kok nggak ada apa yang ini ya gitu yang gue ngerasa ini terakhir tuh pas lagi udah baru rilis nggak nih gue harus edit ulang gitu kan. Akhirnya gue edit, kita harus itu yang mau gue keluarkan, yang mau gue sampaikan ya itu tadi kan kekuatan spiritualnya itu kan, spiritual journey dari cerita ini. Jadi kalau dari trailer kan harus ada topping, striking, stickingnya gitu kan, harus sticking power itu kan harus ada nih. Apa yang stick nih gitu kan, yang menurut gue paling stick dari film itu ya adegan itu gitu. Gila sih, gue merinding banget soalnya. Pas nonton itu merinding dan kayak ini dramatisasi atau beneran si Davidnya cerita? Beneran. No way. Beneran dicerita. Itu mimpi dia ya? Mimpi dia pas lagi Waktu koma. Dan dia sempat waktu itu katanya ngilang atau bapaknya dicari lagi di makamnya Gus Dur. Iya, dia tuh ngefans banget sama Gus Dur. Dia ngefans. Ngefans dari Gus Dur. Waktu kecil dia waktu sempat ngilang ya main kemana gitu. Dicari-cari nggak ada, katanya lagi di makamnya Gus Dur. Padahal dia masih dia udah mualaf belum? Belum ya? Dia main di pesantren tapi dia masih Kristen gitu kan. Akhirnya bapaknya kayak Ciko gitu lah ya. Bapaknya udah mualaf duluan. Nih, sebentar lagi lah nih. Itu di lokasi syuting pada saat gua adegan sholat apa segala macam tuh nunggu-nunggu tuh.
Pas gue lagi ambil wudhu gitu kan, gue baca Al-Fatihah ada kali 100 kali lebih kali bro, ya kan? Terus ditanyain, perasaannya gimana? Itu ada krunya tuh, ada aja tuh yang nanyain. Perasaannya gimana? Udah ada rasa-rasa gitu, iya kan? Udah ada cahaya-cahaya putih gitu Udah kan. ada kelihatan. Lo ada gimana nggak ke bawah mimpi? Ada. Ini project untuk project lain nih sebenarnya nih mereka nih. Proyeknya terselubung gitu. Terselubung project. Pas ngelihat kira-kira aktor utamanya siapa ya? Chico. Kita loginkan dia. Tapi bener itu, waktu dia cerita dia ketemu Gus Dur, wah damn, itu sebenarnya titik itu yang ini harus di film ini gitu. Perlu kita ini nggak sih kayak izin gitu kan? Kata si Joe, dia rada ragu tuh mau izin nggak, udah kok izin ke keluarganya. Gitu, ya. Terus kayaknya mereka dia coba reach out, cuma nggak ada respon. Terus akhirnya gue coba reach out juga ke ada salah satu cucunya juga gitu kan. Nggak respon juga, ya udah cuek lah gitu kan, gas aja gitu kan. Ya maksudnya itu kan bukan realitanya mereka gitu kan. Jadi masuknya, dan dia tokoh juga jadi harus sih fine. Izinnya di sini aja deh. Di sini aja, silakan. Sama keluarganya. Iya. Keluarganya Gus Dur, saya juga ngefans banget sama Gus Dur. Iya, gitu of kan. course. Apa ya, bapak toleransi kan, bisa dibilang gitu kan. Betul. Bapak toleransi, bapak diversity di Indonesia. Satu-satu presiden yang gue approve dia doang sih gitu kan. Approve oleh Anggi, itu kan personalnya dia gitu ya. Anggi ya guys ya. Kalau ada masalah apa-apa, Anggi ya guys. I have a question. Ketika casting buat film seperti ini yang based on real characters, pas casting apakah lebih penting kemiripan di penampilan atau essence dari orang itu? Benar. Kecocokan dengan karakter sih nomor satu. Kecocokannya, misalnya penampilan nggak cocok, tapi dia kayak pembawaannya atau dia pernah memainkan sesuatu yang mirip kayak begitu, itu bisa jadi kecocokan juga gitu kan. Kalau tadinya gue karena dia bertato seluruh badan, terus kita nggak punya waktu banyak gitu kan, kita list 5 yang tatoan dulu nih siapa nih gitu kan. Tapi tetap sih, pertama tetap Chico sih. Pertama tetap Chico, tapi dia nggak tatoan, itu cari tato ya gitu kan. Yang kedua Toro Sudiro. Toro Sudiro tatoan semua. Yang ketiga Onat. Jadi terus pas lagi ngubungin Chico yang pertama udah langsung mau, ya udah langsung scrap semua gitu. Ya benar sih. Tapi kan yang tatoan tuh tatonya KBD. Nggak mirip, makanya dia bilang sayang sebenarnya, makanya first option selalu dia makanya. Tinggal kita cari tatonya bisa nggak nih untuk dalam waktu yang sependek itu dan bisa tahan lama gitu. Tapi susah itu bikin tato loh. Apa? Kita mau mengapresiasi yang bikin tato sebenarnya. Itu mirip banget. Dicetak nih. Mbak Mel ya. Meli Molek Keren banget bikinnya. Ini beneran gue pernah syuting beberapa kali. Ini menurut gue untuk bikin tato very recommended. Lo lihat aja kayak asli banget. Dari warnanya, bukan yang warna hitam ya. Bener-bener kayak warna biru, merah, apa segala macam. Pudar-pudarnya. Jadi yang bikin emang tato artis. Setiap sebelum syuting 1 jam gue harus nyiapin waktu. Karena gue lumayan keringetan. kalau 2 udah hari. mulai ini baru bisa 2 hari 3 hari bisa ya sebenarnya. Sebenarnya bisa lebih dari 2 hari. Tapi gue orangnya keringetan. Pagi kan gue olahraga, masih lari apa segala macam gitu. Sapam komplek gue sampai bingung. Tiba-tiba tatoan. Gue lupa pulang, gue lupa bilang sama anak gue. Anak gue kan lumayan overprotective sama gue nih. Nangis tiba-tiba anak gue pas gue lihat, oh iya gue lupa bilang bahwa gue pakai tato. Papa kenapa tatoan? Tiba-tiba sampai leher Iya sampai kan. leher. Lu udah bikin 2 film dan itu in a way kayak sebuah bentuk komplain ya. Gugatan sebenarnya. Iya gugatan lah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi di Indonesia menurut lo? Banyak penguasa di Indonesia yang semena-mena. Ya itu udah harus kita balik ke 30-40 tahun dari sebelumnya kan, gimana Indonesia ini dibuild dan rebuild itself dan orang-orang yang taking advantage dari situ segala macam, how corrupt the society, the government sih gitu. Terus Sistemnya sih yang bikin. Sistem. Setuju. Iya, nomor satu sistemnya. sistem. Orangnya sebenarnya tadinya masuk untuk sebuah idealisme sendiri, tapi Karena sistemnya sistemnya yang begitu. akhirnya berubah. Ya maksudnya mungkin emang ya diperluin kayak yang masih koruptor benar-benar harus dibunuh kayak di China gitu kan.
Jadi abis gitu kan, berat gitu kan. Menurut Anggi, guys. Mungkin apostrofnya itu mungkin gitu Mungkin, kan. ya. Kita juga belum nemuin solusi juga untuk ini kan. Ya masing-masing harus memainkan perannya sendiri-sendiri kan. Kalau gue bisa bikin film, gue ya berusaha berkontribusi lewat film untuk mengubah ini. Kalau yang bikin lagu ya lagu. Kalau yang bikin podcast ya podcast gitu. Maksudnya yang nggak beres ya kalau yang nggak bikin apa-apa gitu. Yang diam aja dan jadi parasit jatuhnya gitu kan. Maksudnya dengan lu diem, lu sebenarnya udah berpihak kepada mereka gitu kan. Yang pada menghancurkan society ini sendiri. Dan I think dari actingnya Chico sendiri juga, apalagi di sini dari retweetnya Chico aja sampai sekarang memainkan atau memerankan Jonathan juga gitu ya, itu udah statement yang sangat kuat banget. Lu benar-benar ngelakuin apa yang bisa lu lakuin gitu untuk membuat negeri ini menjadi lebih maju dan lebih berkembang lagi gitu. Tapi kalau lu lihat tadi, kenapa mungkin apakah awalnya dari atas atau dari bawah? Bisa dua-duanya sih. Maksudnya harusnya dari keluarga yang akhirnya memberikan kontribusi dan pencerahan akhirnya bisa semuanya blooming, atau dari atas yang harus begini prek semua turun ke bawah sampai ke keluarga. Gitu. Kalau dari atas kan itu artinya ya kayak di China lah. Maksudnya gitu ya benar-benar ya tangan besi banget gitu. Kalau misalnya salah dikit hukumannya berat banget gitu kan. Tapi kalau misalnya dari bawah sendiri, kekhawatirannya adalah banyak banget yang dinormalisasikan gitu. Jadi maksudnya udahlah semua orang juga lampu merah lewat gitu. Ya kan lampu merah itu hanya sebuah rekomendasi. Kalau misalnya merah boleh lu stop. Tapi kalau misalnya sampai lu lewatin lampu merah, ya kalau kebetulan ada polisi lu akan dihukum loh. Gitu, ada konsekuensinya kayak gitu. Cuman ya in a way jadi menormalisasi sebuah keborokan. Kayak gitu. Padahal itu sebenarnya sebuah menurut lu Indonesia udah sampai setahap apa akan kebobrokan itu? Kebobrokan dari ya tadi kesenangan lah, abuse of power lah, apa segala macam, society, morality dan segala macamnya udah separah apa? Personally, menurut gue it's getting better karena social media. Jadi masih ada orang-orang yang kayak ngeposting habis itu nggak tahu diri nih orang bla 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 viralin. Gitu masih banyak yang berteriak lah. Masih ada Ketika hope di situ. Kayak apa yang kita lihat di Ozora gitu. Karena ada social media jadi ada hope. Dan karena ada film ini kita bisa merefleksikan gua udah nggak bisa sebajingan seperti dulu lagi karena udah banyak sosial media gitu. Dan orang-orang yang ngerasa ini tidak adil, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Ya makanya yang gue takutin justru itu karena kalau udah nggak ada hope, udah nggak ada kontribusi, udah nggak ada apapun yang bisa dilakukan ya tinggal tunggu reset button ya. Yang gue bingung gitu ya, wah ini diskusinya jadi dalam banget nih guys. Cuman maksudnya gue bingung gitu ya, kayak kalau misalnya kita ngomongin sosial media itu sebagai alat untuk pengadilan gitu ya, untuk mencari keadilan. Bagaimana dengan bots yang digunain sama penguasa-penguasa juga gitu? Enggak, tapi itu kalau sosial media bukan untuk mencari keadilan sih, Bu. Cuma untuk bersuara kan sebenarnya, untuk menyampaikan tapi kan bisa ditutup sama si yang bayaran-bayaran, influencer dan bots-bots yang tiba-tiba dan sekarang muncul lagi AI. Absolutely gitu. Lu sempat ngerasain pas lagi Vina ya apa? Oh iya, buat segala macam. Iya kan? Kayak hater komen. Ini juga ada. Bukan cuma bos lagi, kalau waktu lagi yang Vina malah teman-teman sendiri juga ngeboikot. Gue nggak tahu alasannya karena apa. Ya karena mereka menganggap eksploitasi dari kekerasan seksual, eksploitasi dari tragedi, whatever lah dengan alasan mereka. Tapi ya perbedaan pandangan aja sih. Kalau kita merasakan waktu itu penjahatnya yang pelakunya belum ketangkap kayak gitu. Jadi ada keadilan yang kita kejar pada saat itu gitu. Cuma banyak yang melihatnya adalah you're so insensitive gitu kan. Itu kan yang gitu lah. Jadi perbedaan pada pandangan. Ya sah-sah aja sih kita berbeda. Karena belum pernah ada yang membuat standarisasinya harus seperti apa. Sebenarnya kalau di luar sana kan udah berjuta tragedi difilmkan, dibukukan segala macam gitu kan. Nah di sini mungkin karena baru gitu kan. Gitu sih, maksudnya makanya masih agak shock terapi. Nah ini pelan-pelan lah kesana. Lu sendiri khawatir nggak sih Cik untuk meranin Joe sendiri? Maksudnya apalagi kan it's a movie yang lumayan sensitif juga gitu, melawan penguasa dan lain-lain. Gua nggak begitu khawatir ya, karena yang diceritakan di sini ya apa adanya gitu, yang kita semua juga tahu, nggak direkayasa. Dan di sini ya di capture-nya juga di sini gue jadi seorang bapak yang memperjuangkan keadilan untuk anaknya,
dan juga berharap kesembuhan untuk anaknya. Tapi Jadi itu nggak ada yang perlu gue khawatirin di sini. tapi tetap akan selalu ada yang berkata negatif terhadap itu. Maksudnya tetap aja lo akan dapat cuan dari tragedi ini. Itu udah masuk dari kita pada saat kita announce saja. Oh, nggak sensitif banget perasaan dong. Pikirin dong perasaan dari korban, dari keluarga korban. Dude, keluarga korban kan berikut aja di associate producer di sini. Mereka tuh nggak tahu, ngejeplak aja gitu kan. Ya itu terjadi dan pengadilan netizen tadi selalu terjadi gitu kan. Ya, Dan menurut gue ini penting banget ya. Kayak lebih besar rasa gue pengen meranin ini ketika gue baca skripnya, ya ini perlu diceritakan gitu loh. Apalagi kita mengangkat soal bullying. Balik lagi kayak bullying ini bisa berdampak banget kan. Bisa aja terjadi sama kita, sama anak kita, sama keluarga kita atau siapapun. Bener nggak? Iya benar banget. Kayak ya udah saatnya ini harus teman-teman harus lihat bahwa dampak dari bullying itu sangat besar sekali. Berarti kan ada yang merasa dirinya lebih superior dari yang lainnya. Gue tuh lebih better than you. Lu yang harus gitu kan. That's so wrong kan. Maksudnya enggak, ya itu baik lagi ke edukasi keluarganya apa semuanya. Dan satu lagi yang paling penting, ketika nonton film ini, ya gue berharap orang-orang percaya sama apa yang namanya hope. Walaupun kecil itu, hanya aja kecil, mujizat tuh hanya 1%, 0, berapa persen. Ketika kita percaya, dibukain jalannya. Sesuai dengan. Ya kan? Percaya, berharap, dibukain. Nggak mungkin lo nggak dibukain pintu ketika lo minta gitu kan. Lo berdoa gitu. Itu maksudnya itu bisa bikin orang juga punya pengharapan ketika dihadapin dengan kesulitan kan. Nah. Kata-kata lo emang tuh sampai jatuh lo dia ke sini. Memang begitu, Oh gitu. Sampai jatuh gila kan? Dragon Ball. Ini perhatian banget lagi. Parah Anggi Mata ya. sutradara gitu. Mata Sebagai dia sutradara. ngomong sebagai jatuh gitu tuh kayaknya. No, ada saying. Always life imitates art. Dan aku pikir itu penting banget, especially in Indonesia. Makanya we have to angkat film-film kayak gini yang bervalue, yang inspiring. Because of impact, right? Because people need to see it. Like Chico said, ini cerita yang harus dikeluarin ke dunia. It's really important. I think it's important. Dan penting banget ini ditonton sama keluarga sebenarnya. Jadi sama bapak, ibu, ajak anak-anaknya gitu kan. Bro, ini ratingnya berapa ya? Oh ya, rate-nya berapa Anggi? Dari trailer sih 13 tahun. Oke. Dari trailer ya. Kita sih mintanya 13 tahun. Baru akan keluar sepertinya besok atau menjelang premier. 1 hari sebelum premier baru akan keluar STLS-nya. Tapi kita request-nya 13 tahun. Oke. Jadi kalau emang antar 13 tahun, ajak aja keluarganya nonton PG kan, Parents Guide. Buat bapak, buat ibu, pasti kena banget sih. Maksudnya yang buat menjadi refleksi buat mereka gitu. Bahwa ini jangan sampai terjadi, harus bagaimana, harus apa. Jadi semoga bisa inspire all the family sih gitu. Amin. Kapan gue sama Karen bisa main film berikutnya? Oh, gue pikir tayang ya. Kalau udah nggak sibuk lari aja. Makanya 4 Desember kapan dia mau main film ternyata. Lu makanya jangan asumsi pertanyaan host duluan. Gua Chico salah. Jericho. Gue salah. Pada saat dia nggak sibuk lari aja dengan maraton-maratonnya. Kita dong, kita kan. Dream role-nya Chico itu jadi apa? Villain, gue belum pernah tuh. Jadi iya, belum. Antagonis? Katanya muka gue terlalu baik. Oke. Nggak, dia kan kayak Tom Cruise nggak boleh menjadi penjahat di kontrak dia. Gitu. Gila. Gitu ya. Belum. Pengen Kayak gue. villain yang psychopathic itu. Pengen, iya kan. Kayak kita bebas gitu ya mengeluarkan yang bukan diri kita gitu. Gue justru Release sebagai the beast, iya kan? gue kalau misalnya gak tau ya, gue sebagai aktor justru gue menghindari men, karena kayak tadi Karen juga bilang life imitates art. Gue sebagai aktor gue takutnya itu malah kebawa ke karakter gue. Kayak sekarang nih gue ngerasa sedikit sisi Joe itu udah ada di Chico. Masa? Every single Tapi bener sih, kayak misalnya banyak aktor di luar juga yang akhirnya ketempel dengan karakternya itu. Kayak Joker, Heath kayak Ledger, betul. kayak si Luke Skywalker sekarang tuh siapa? Ya orang tahu aja dia Luke Skywalker aja gitu. Iya. Kayak Almarhum Christopher Reeve. Superman. Jadi yang nggak pernah lepas dari karakter dari sampai tua tuh ada gitu.
Emang iya ada karakter Lu Joe? jadi orang timur, sekarang jadi orang timur Oh aja. iya sih, gue jadi dipikir orang Ambon kan bro. Iya, gara-gara Jadi dia punya identitas. Tapi waktu itu kan gue sempat jadi duta pariwisata Ambon. Jadi 2 tahun bro, dapat jadi marga emang, juga. emang harus agak hati-hati sih pilih karakter kadang nempel ya. Anyway, guys, jangan lupa nonton Ozora tanggal 4 Desember 2025. Seperti tadi Anggi bilang, bahwa keluarga, again ini ceritanya tentang father and son. Kita bisa ngelihat angle father and son yang mengajarkan dengan baik, mendidik dengan baik, dan father and son mengajarkan mendidik dengan salah gitu kan. Dan mungkin ini bisa menjadi refleksi buat para bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu di rumah juga untuk ngelihat seperti apa sih kita membesarkan anak kita gitu di dunia ini. Apakah kita membangun negara ini atau malah menghancurkan negara ini. So I think again, gue personally seseorang yang gue udah baca skripnya juga, makanya walaupun belum nonton filmnya, tapi gue tahu bahwa film ini gue yakin bisa memberikan hope yang tadi Ciko bilang juga gitu. Harapan walaupun sekecil apapun, kita bisa berharap lagi sama yang namanya keadilan, sama yang namanya kebenaran, tapi yang paling penting kita bisa berharap lagi sama Tuhan. Karena Tuhan itulah yang akan memberikan. Exactly. Artinya kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Jangan itulah. diraguin, jangan diraguin. Kekuatan Tuhan yang akan memberikan mukjizat tersebut yang kita harapkan. So, thank you banget Anggi, Ciko. Thank you for making Thank this you, movie. Karen. Really Thank you. appreciate it. Thank you guys. Kita ketemu lagi di Ampuh Land berikutnya. I'll see you guys. Bye-bye. Bye.